Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, insya Allah kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran fikih kita. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memohon mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, kita pelajari, dapat dengan mudah kita pahami dan bisa mendatangkan manfaat, faidah, berkah, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dan semakin baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sa'la illa ma ja'altahu sa'la wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu Al-Babu Tsani wal Ishrun, bab 22, di mana pada sebelumnya, yaitu pada bab 21, kita telah membahas tentang barang temuan dan anak hilang. Bagi yang belum mendengarkan, menyimak pembelajaran sebelumnya, bisa dilihat pada channel YouTube atau pada video yang telah tersedia di aplikasi YouTube. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, langsung saja kita baca, kita simak, kita bahas, mudah-mudahan dapat dengan mudah kita pahami. Al-Babu Tsani wal Ishrun, bab 22, Al-Waqfu, wakaf, wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknahu wa hukmuhu, pengertian wakaf dan hukum wakaf. Al-awwal maknahu, yang pertama pengertian atau makna wakaf. Al-waqfu habsu ainin, wakaf adalah habsu, menahan, ainin, barang, yumkinul intifa'u biha, yang dapat diambil manfaatnya, yang dapat dimanfaatkan, ma'a baqaiha, dengan keberadaan barang tersebut yang tetap ada dan tidak habis. Sekali lagi, wakaf itu artinya menahan barang yang mungkin bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut walaupun diambil manfaatnya, keberadaannya tetap ada. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Fahuwa habsul asal wa tasbilu thamarah. Wakaf itu bahasa singkatnya adalah habsul asal
menahan pokok harta, menahan benda yang dapat dimanfaatkan, wa tasbilu samarah, dan menyalurkan kegunaan manfaat hasil dari barang tersebut pada hal-hal yang baik. Misaluhu, contohnya, an yuqif atau an yuqifa daran wa yu'ajjiraha. Contohnya, mewakafkan sebuah bangunan kemudian menyewakannya. Wa yusraful ajratu alal muhtajin. Kemudian uang pembayaran kontrakan disalurkan dan diberikan kepada muhtajin, orang-orang yang membutuhkan, awil masajid, atau disalurkan ke masjid-masjid, au tiba'atil kutub ad-diniyah, atau untuk mencetak buku-buku agama, au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Atau yang paling sering kita dengar mungkin yaitu wakaf untuk membuat sumur. Ya, wakaf untuk membuat sumur. Nah, dari sumur ini bisa dengan jelas kita memahami makna wakaf, yaitu kita menahan suatu harta benda. Sumur termasuk harta karena menghasilkan air. Menahan benda, kemudian benda tersebut bisa disalurkan manfaatnya kepada orang-orang yang membutuhkan, namun benda tersebut tetap ada. Sumurnya kan gak habis-habis. Ya, diambil airnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Diambil airnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini makna dari kata wakaf. Jadi menahan benda tersebut dari kepemilikan pribadi menjadi kepentingan untuk masyarakat umum, sehingga manfaatnya itu bisa diambil oleh siapa saja yang membutuhkan, namun bendanya tidak habis-habis. Bukan benda yang sekali pakai habis. Dengan demikian, salah jika ada orang yang mewakafkan makanan. Nih, saya wakafin beras 1 karung. Itu bukan wakaf namanya. Kenapa? Karena beras itu setelah dimanfaatkan akan habis. Begitu. Kemudian, yang paling penting adalah hendaknya wakaf dilakukan dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsani hukmuhu wa adillatuhu. Yang kedua, hukum wakaf dan pendalilannya. Wa huwa minal a'malil mustahabbati. Wakaf itu termasuk dari amalan-amalan mustahabbah, amalan-amalan sunnah. Wal aslu fihi, dan hukum asal yang terdapat pada wakaf, ma warada an Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, annahu asaba ardan bi Khaybar, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan tanah di daerah Khaybar. Asaba ardon, beliau dapat jatah tanah. Faqala ya Rasulullah, lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar, aku mendapatkan tanah di Khaybar. Lam asub malan qattun anfasu indi minhu, aku belum pernah mendapatkan, aku belum pernah mendapatkan malan, harta, qattun sama sekali, anfasu indi, yang lebih berharga menurutku, minhu, daripada tanah ini. Maksudnya Umar menyatakan bahwa tanah yang ada di Khaybar ini
adalah harta benda yang paling berharga miliknya daripada daripada harta benda yang lainnya. Fama ta'muruni, maka apa perintahmu wahai Rasulullah kepadaku? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta habasta aslaha. Bila kamu berkenan, in syi'ta habasta, maka kamu boleh menahan aslaha, pokok harta itu. Apa pokoknya harta itu? Ya tanahnya. Wa tasaddaqta biha, dan menyedekahkan biha, hasilnya, hasil yang keluar dari tanah tersebut. Ghaira annahu la yuba'u asluha, hanya saja harta pokoknya yaitu tanahnya tidak boleh dijual, la yuba wala yuhab, dan tidak boleh dihibahkan, wala yurath, dan tidak boleh diwariskan. Ini hukum dalam wakaf. Kalau benda sudah diwakafkan, maka nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Sehingga kalau orang yang mewakafkan meninggal, harta-harta yang pernah dia wakafkan tidak termasuk tidak termasuk dalam harta warisannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam, siapa? Ya manusia, meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Maksudnya apa? Sudah nggak ada lagi kesempatan untuk beramal baginya yang bisa mendatangkan pahala. Nggak ada. Illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Dan 3 hal inilah yang satu-satunya, ya, 3 hal inilah yang hanya masih memberikan pahala bagi pelakunya walaupun sudah meninggal dunia. Artinya pahalanya terus ngalir nih. Luar biasa. Apa itu? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diamalkan oleh orang-orang yang pernah belajar darinya. Awaladin saleh, dan dari anak saleh, yad'u lahu, yang selalu mendoakan ia. Inilah 3 amalan yang pahalanya terus ngalir bagi seseorang walaupun sudah meninggal dunia. Maka perbanyak amalan ini. Ini bisa kita katakan sebagai investasi yang mengekalkan kebaikan kita.